Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang terhormat, yang mulia. Hari Senin biasanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Anak Anda diharap supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, dengan senang hati, Bu ya. Iya. Baiklah, Bu ya, kita mulai saja dengan pertanyaan surat yang pertama dari Saudara Wali Judin, Jalan Budi Kemuliaan nomor 13/47 Jakarta Pusat. Pertanyaannya begini, Bu ya. Istri saya baru melahirkan, sekalipun melalui operasi besar. Alhamdulillah, ibu dan anak dalam keadaan selamat. Setelah operasi tersebut, kami disuruh untuk masuk KB demi keselamatan. Akhirnya menstruasi tidak teratur, kadang-kadang hampir 1 bulan. Dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Mohon penjelasan dari Buya. Yang kewajiban sembahyang itu tetap ada. Itu dapat ditaksir sendiri. Kalau yang normal, perempuan mens itu ialah 6 hari. Kalau sudah lebih dari yang 6 hari, mulai sembahyang walaupun masih berhaid. Sebab pada waktu itu namanya itu bukan haid lagi, melainkan istihadah. Arti istihadah semacam penyakit. Jadi karena penyakit itu sebagaimana juga penyakit yang lain-lain tidak meninggalkan sembahyang, sehingga orang tertidur saja terus masih wajib sembahyang cara tidur. Jadi anak Anda sendiri karena menstruasinya tidak teratur itu ingat saja, kadang-kadang hampir 1 bulan. Ya, kalau sekiranya tidak haid tentu wajib sembahyang. Kalau datang waktu haid batasnya 6 hari. Lebih dari itu sembahyang kembali. Caranya tentu mudah saja diketahui. Maaf, diambil kapas, celana kecil yang pakai kapas itu nanti insya Allah bersih, tidak akan tersinggung. Jadi kewajiban sembahyang tidak terhalang dengan adanya istihadah, yaitu darah penyakit namanya. Jadi jangan anak Anda tinggalkan sembahyang. Anak Anda mengatakan dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Jangan, sembahyang mesti terus lebih daripada waktu yang 6 hari itu. Ya, itulah tadi jawaban dari Buya untuk Saudara Wali Judin di Jalan Budi Kemuliaan nomor 13/47 Jakarta Pusat. Sekarang Buya, surat yang kedua dari Nyonya Setiawati, Jalan Setiabudi RT 005 RW 2 Jakarta Selatan. Iya. Begini Buya, yang pertama, bagaimana hukumnya tentang surah-surah yang kami hafal dalam huruf Latin? Iya. Apakah bacaan-bacaan dalam Al-Quran akan bisa dengan tepat dituliskan dalam huruf Latin? Dan cara membaca surah-surah tersebut kurang afdal atau kurang tepat? Apakah salat kami selama ini sah atau tidak, Buya? Nah, di sini ada 2 hal. Sebenarnya menulis huruf Latin itu mempunyai, boleh juga, tapi mempunyai syarat, yaitu sebab huruf Latin berbeda dengan huruf Arab. Kita misalkan saja sad, huruf sad dalam huruf Arab itu biasa ditulis orang SH, sad, sadiqin. Orang yang tidak belajar bagaimana cara membaca itu nanti dia baca ishadikin katanya. Ada saya dengar orang pidato di muka orang banyak, saudara-saudara, hadlirin dan hadlirat. Karena dia tidak belajar, disangkanya DL itu hadlir. Nahdlatul Ulama katanya begitu misalnya. Nah, itu salah. Jadi bisa juga membaca huruf Latin, tapi wajib belajar betul-betul makhraj huruf itu. Cari guru, wajib. Wajib artinya anak Anda sendiri Setiawati sudah tahu itu tidak boleh diabaikan itu.
Jadi misalnya di Jalan Setiabudi itu tentu ada guru-guru anak-anak yang fasih, belajarlah ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam huruf Latin tidak tepat. Ihdinas siratal tidak kena. Sirat hal katanya, sirat hal. Jadi nanti yang tertulis saja dengan huruf Latin itu bisa berdosa kita nanti kalau tidak belajar itu, karena salah saja huruf sedikit sudah salah makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia tertulis cerek itu kan dapat air. Nah, jadi kalau dalam bahasa Padang nanti C-nya itu itu ditulis dengan I, lain dia. Lain dia. Jadi celah, betul atau tidak? Begitu ya. Jadi kesimpulannya, hendaklah Anda mencari lagi guru. Untung-untung dengan berguru tadi dapat membaca yang asli huruf Arabnya. Nah, jadi kita hidup ini di dunia tidak boleh berhenti-henti berguru. Saya sendiri yang 70 tahun umur sekarang masih berguru saja, tidak berhenti-henti. Iya, Bu ya. Iya. Masih pertanyaannya Nyonya Setiawati, Bu ya. Iya. Yang kedua, apakah setiap kami mengerjakan sholat harus hafal arti atau makna dari surah-surah yang kami baca, Bu ya? Dan bagaimana seandainya kami tidak tahu artinya? Mohon penjelasan. Tujuan kita tentu hendaknya kita mengerti apa yang kita baca itu. Kita masih hidup toh, tidak boleh berhenti belajar. Apatah lagi sekarang Quran yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia sudah ada. Al-Fatihah dan lain-lain itu ada sekarang, dibaca orang, disiar orang di mana-mana. Jadi kalau sekiranya belum tahu, ya apa boleh buat, kita baca juga meskipun tidak tahu artinya. Tapi tidak boleh dicukupkan begitu saja. Habis sembahyang nanti cari Quran, baca lagi sampai mengerti. Selama hidup kita tidak bercerai dari mempelajari itu. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Nyonya Setiawati. Setelah membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama sampai dengan keempat, bolehkah membaca hanya satu surah saja berturut-turut tanpa ganti-ganti? Mohon penjelasan dari Buya. Sama juga dengan jawaban Buya yang tadi. Kalau sekiranya baru dapatnya cuma satu surat saja, ya itulah dibaca, tapi jangan dicukupkan begitu saja. Misalnya hari ini qul huwallahu ahad, besok belajar lagi inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Itu cuma 3 ayat, pendek kan. Sudah dapat belajar lagi, nanti bawa sembahyang. Insyaallah dalam misalnya 6 bulan anak-anak sudah bisa membaca agak 10-20 ayat nanti. Nah, nanti lama-lama anak-anak Setiawati pandai mengaji Quran nanti. Jadi jangan dicukupkan begitu saja, belajar terus, train. Ya enggak? Iya, betul. Itulah jawaban untuk Nyonya Setiawati di Jalan Setiabudi RT 5 RW 2 Jakarta Selatan. Nama Setiawati, tinggal Setiabudi. Jadi orangnya setia juga. Setia juga dan berbudi juga, insyaallah. Insyaallah, ya. Sekarang surat yang ketiga dari saudara Ahmad Saidi R. Di Pasiraman, Aji Barang, Purwokerto. Oh, agak jauh nih. Ya, Jawa Tengah ini ya. Pertanyaannya begini, Bu ya. Ada 2 orang, A dan B, yang bertetangga. Benar. Masing-masing mempunyai anak kecil yang sedang disusui. Sedangkan anak A wanita, anak B putra. Antara A dan B sering bepergian, barangkali ini ibunya ya. Iya. Dan anak itu ditinggal di rumah. Karena anak itu lama ditinggal, lalu menangis ingin menetek. Karena rasa kasihan dari ibu yang dititipi anak itu, lalu anak itu disusui oleh ibu yang dititipi anak itu. Iya. Apakah kedua anak itu langsung menjadi saudara satu susuan? Bolehkah atau tidak kedua anak itu menikah nantinya? Iya. Mohon penjelasan. Ya, insyaallah saya jelaskan di sini. Itulah yang bernama saudara sepersesuan. Dia sudah menjadi muhrim. Dia tidak boleh lagi kawin. Anak wanita A, wanita A dan anak wanita B, putra kan begitu katanya, laki-laki dan perempuan. Nah, itu di dalam Al-Quran, wa akhawatukum minar raba'ah, saudara kamu dari sepersusuan katanya. Ibunya sudah jadi ibu, tidak boleh lagi dikawininya. Jadi konsekuensinya kalau berwudu itu tidak batal wudunya bersentuh. Sudah muhrim namanya, sudah mahram itu.
Jadi apatah lagi sebagaimana pertanyaan anak ini ada khilaf ya. Kata setengah ulama kalau cuma sekali saja tidak apa. Tapi ini saya lihat pertanyaannya kan sering bepergian. Ya. Jadi sering disusukan. Kalau yang satu bepergian, ibunya tinggal, anak yang si putra dibawa kepada ibu si putri. Ya. Nanti kalau yang ibu si putri yang ke pasar, anak si putri dibawa kepada ibu si putra. Sudah begitu saja, orang itu sudah jadi bersaudara itu. Sudah saudara dalam persusuan namanya. Jadi dia sudah seperti mahram, dia tidak boleh lagi kawin. Dia sudah membela sebagai saudara kandung itu. Cuma obahnya tentang warasah, artinya pembagian pusaka tidak. Cuma itu saja yang dia tidak boleh kawin lagi. Begitu. Oh iya. Semoga saja Saudara Ahmad Saidi R di Pasiraman Aji Barang Purwokerto puas dengan jawaban Buya tadi. Sekarang Buya, surat yang keempat dari Saudara Iskandar Dahlan, Jalan Bang 5 nomor 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Pertanyaannya begini. Yang dinamakan makhluk halus itu malaikat, setan. Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat, tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain, seperti kemasukan roh Buya. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Setan memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Itu ada dalam Quran. Ada disebutkan tentang roh, seperti kemasukan roh. Dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu urusan roh. Saya tidak tahu. Qulir ruh min amri, katakan jawaban olehmu hai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu, ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan ilmunya tentang roh itu cuma sedikit. Itu tergantung kepada Tuhan. Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa? Coba anak anda Iskandar Dahlan, kita sekarang zaman modern. Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit. Sedangkan dalam buka toko bisa membuat double barcoding. Ya, yang untuk penjual lain, untuk pembeli lain, untuk yang diketahui pemerintah lain, untuk yang sebenarnya lain. Sedangkan buku yang terang, apalagi buku gelap begini, ada roh, ada malaikat, itu kan hal gaib semua. Jadi cara mengobati ini dengan menggunakan firman hadis dan lain-lain sebagainya, itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun-dukun mengatakan dia ini orang dapat dipanggil orang sakit ya, kena bahasa Jawanya nuju wong apa dituju orang katanya. Juga padahal juga ada perkataan nanti diadakan ramalannya, orang itu di sebelah timur tingginya begini, begitu, baca ayat lagi, baca Quran lagi. Itu apa betul dan begitu. Itu kebanyakan sugesti saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi, dibikin sugesti sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Cari daun ini, daun itu, kumpai cikarus, teos dingin, baca ini, baca itu. Tapi bayar lebih dulu. Jadi lebih baik kalau penyakit apa? Penyakit jasmani, bawa ke dokter, itu yang baik. Penyakit rohani, bawa berdoa kepada Allah. Jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu. Ada roh, itu nanti ada di kamar, di luarnya dukun, di dalam kamarnya katanya ada suara-suara, dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam, banyak itu cerita yang begitu. Jadi kita di zaman sebagai sekarang, yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak usah lagi kita memakai yang begitu. Kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu. Dengan
Orang yang berobat itu sendiri kalau jiwanya kuat, dia meminta kepada Allah Ta'ala. Dia sembahyang dengan khusyuk. Habis sembahyang dia meminta, dia sugesti dirinya sendiri, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saban pagi dia bilang saya sudah sembuh, lama-lama dia jadi sembuh. Ini penting, ini bertali juga ini dengan tauhid, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terlalu mengharapkan yang seperti tadi. Jadi kalau kita berharap sendiri pada Allah, iya. gitu ya, Bu ya. Tidak usah melalui perantaraan orang yang memasukkan roh itu tadi. Iya, yang katanya kemasukan roh, ya, Bu ya. Sekarang yang kedua dari Saudara Iskandar Dahlan, pertanyaannya adalah, bolehkah kita memakai benda satu cincin? Memakai cincin apa? Seperti misalnya batu cincin yang dibungkus dengan kain putih, di dalamnya diisi dengan mantra dan ayat suci Al-Quran dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Gunanya untuk dipakai diikat di pinggang sebagai jimat supaya kita disegani orang dan untuk menjaga diri, Bu ya. Mohon penjelasan. Saya juga setuju kita menjaga diri supaya, tapi jimatnya bukan itu. Sembahyang saja taat 5 waktu. Habis sembahyang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, boleh bahasa Indonesia, peliharakan aku daripada segala bahaya, di kiriku, di kananku, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang. Apabila kita betul-betul sudah ikhlas menyembah kepada Tuhan, ini menurut keterangan Nabi sendiri, datang nur, diberikan Allah Ta'ala cahaya kepada kita, sehingga orang pun bisa segan kepada kita. Coba anak-anda fikir ya, anak-anda Iskandar Dahlan, seorang yang berani mengatakan jangan engkau mencuri, dia akan berani mengatakan kalau dia sendiri tidak pernah mencuri. Jangan engkau berzina, dia sendiri akan berani mengatakan begitu apabila dia memang tidak melakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan, walaupun jimatnya itu sebesar tindu ditaruhnya di dadanya, orang tidak akan segan sebab nurnya, cahayanya itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi memakai batu cincin, benda satu cincin, ya boleh memakai cincin untuk perhiasan, tapi jangan ada katanya cincin yang dimasukkan ke dalam air di gelas itu, jadi merah air itu semua. Itu kesukaan saya. Nanti ada cincin virus, ada cincin zabatjat, ada cincin Kepas. Oh iya, kepas, lain-lain lagi. Ini khasiatnya begini. Apa betul? Sedangkan manusia yang memakainya mempunyai kekuatan, cincin dan punya kekuatan apa-apa. Saya pernah bertemu dengan satu raja dari Sumatera di Malaysia. Bagaimana nampak tuan mobil saya ini bagus atau tidak? Apa jawab? Itu mobil jadi bagus karena tuanku yang punya, soal senang mati raja. Jadi kalau yang lain pakai tidak bagus lagi. Apapun mobil yang tuanku pakai jadi bagus karena tuanku yang pakai, wah senangnya. Jadi begitu juga segala barang atau cincin, kalau kita pakai dengan sederhana, kalau kita berperangai yang baik, bagus cincin itu dilihat orang. Tapi walaupun gagah uang beribu-ribu, baru juta-juta, pakai cincin ajimat. Yang betul aja. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Saudara Iskandar Dahlan ini, bagaimanakah kalau kita menyabut uban di kepala? Bagaimana maksudnya ini? Apakah ada doa-doanya barangkali? Enggak, maksudnya barangkali takut dikatakan tua. Saya kira-kira tahun 45, jadi tahun berapa? Sudah 35 tahun sekarang merdekaannya. Waktu itu saya punya uban baru 7 helai, saya cabut. Habis saya cabut nanti kira-kira 10 hari belakang sudah 10 helai, saya cabut lagi, sudah 20 helai. Sekarang saya punya rambut, ya kurang banyak, tapi saya punya kumis, saya punya jiwa semua sudah putih. Jadi mencabut itu lebih baik, terima apa yang diberikan Allah. Kalau umur kita sudah lanjut, itu berubah. Ada cabut juga, bagaimana mengurangi umur? Tidak bisa. Kalau kita mati muda, nah itu uban tidak ada. Kalau kita tambah tua, ini kebanyakan manusia ini, ya Allah panjang umur saya, tapi tidak mau beruban. Itu yang betul aja, tidak bisa itu. Nah jadi begitulah tentang perkara mencabut uban kepala itu, ya tidak apa, tapi fikirkanlah apa yang kita akibat dari perbuatan kita itu. Orang Islam berpikir yang benar, kan?
Itu sudah ya. Masih ada waktu nggak Bu ya? Boleh. Masih ada surat dari saudara Ali Umar Sidik di Jalan Tambak 6A Jakarta. Boleh. Bu ya, kami mohon bertanya tentang masalah soal mungkar dan nakir dalam kubur. Teruskan saja. Semua orang yang meninggal di kubur pasti ditanya malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa imanmu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu? Serta yang lain-lain. Pertanyaannya begini, jikalau para nabi, apa juga ditanya siapa nabimu? Mohon penjelasan Bu ya. Iya, itu namanya sam'iyat, artinya yang kita dengar keterangannya dari nabi kita sendiri, bahwa seorang apabila dia telah mati, ketika orang akan mulai melangkah pulang, itu dia mau ditanya oleh malaikat. Benar apa yang ditanyakan, itu hadis yang sahih. Memang nama malaikat itu mungkar dan nakir. Ditanyai, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana akidahmu, sebagaimana yang ditanyakan itu insya Allah akan tetap terjawab semua pertanyaan itu apabila kita telah melatih diri kita di dunia ini. Yusabbitallahu al-mu'minina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman itu akan teguh pendiriannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia telah ikuti perkataannya dengan perbuatannya, ketika hidupnya lancar, dia punya penjawaban nanti sampai di alam kubur. Tetapi orang yang hidupnya tidak beribadat kepada Tuhan, tidak berketentuan, walaupun dia ajar dari luar, apabila datang dua orang malaikat bertanya kepada engkau, idza ja'akal malakani, maka ditanyai siapa Tuhan, qul rabbi Allah, katakan olehmu Tuhanku Allah. Walaupun sudah diajar begitu, sedangkan di dunia diajar saban hari, tidak peduli, lantas hari itu diajar aja kan yang betul. Ya. Jadi itu pertanyaan mungkar dan nakir benar, tetapi sampai kita di dalam alam kubur tak usah diajar dari luar, kita akan dapat menjawabnya apabila kita telah melatih diri kita waktu hidup ini. Jangan dibikin main-main agama. Ada orang tidak pernah mengerjakan agama, memandang sinis kepada agama, lantas mati. Sebaru mati baca surat Yasin sama-sama di rumahnya, katanya bisa masuk surga karena orang lain baca surat Yasin. Nanti saya sudah mati, nanti jawab lagi pertanyaan mereka, diajar lagi dari luar. Agama tidak murah begitu. Ya. Itulah jawaban untuk Haji Ali Umar Sidik di Jalan Tambak 6A Jakarta. Sekarang masih ada sebuah surat dari saudara Sunodo WS di Jakarta. Iya. Ini yang terakhirnya. Iya. Suratnya ini berisi dua pertanyaan. Hal melafazkan usolli atau niat dalam melaksanakan sholat. Apakah mengucapkan usolli itu adalah sebagai melakukan bid'ah? Sebab ada sabda Nabi yang artinya tiap-tiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu di neraka. Kemudian atas keterangan sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka kami ingin mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini sangat penting bagi kami dan masyarakat Islam seluruhnya. Juga menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, hendaklah engkau berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu engkau takbir. Itu dia. Pertanyaan ini tentang usali ini, pelajaran ini, pertengkaran ulama tentang ini sudah 80 tahun. Lebih tua dari saya. Di negeri saya juga pertengkaran itu, perkara itu, usali atau tidak itu. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak ada asal dari Nabi, karena imamnya 4, tidak ada yang berusali. Kemudian baru diatur ada pakai usali dan lain-lain. Tapi yang lain mengatakan itu menolong, namanya mulut kepada hati. Jadi kalau dia mau berjalan, misalnya berniat mau ke pasar, dibacakan di rumah, saya sekarang mau ke pasar. Itu misalnya. Jadi saya sembahyang, sekarang mau sembahyang. Jadi begini saja. Karena sudah 80 tahun pengajian ini, bagi saudara yang bertanya barangkali baru. Jadi saya tidak akan menjawabkan ini bid'ah. Cuma ajar sajalah bagaimana berniat itu yang betul. Tidak membaca juga sah sembahyangnya. Begitu saja. Bagaimana melatih diri. Kalau mau sembahyang, Allahu Akbar. Dalam hati kita sudah ingat kita mau sembahyang itu. Dari mulai orang azan kita sudah mulai mendengar orang sembahyang. Tapi orang yang berusali itu juga
sembahyangnya sah juga. Cuma ajarlah, saya sendiri tidak pakai usali, sudah lama dari kecil saya mulai sembahyang saya tidak pakai usali. Jadi kesimpulannya usoli itu bukan wajib ya Bu ya? Ya, bukan wajib ya. Yang kedua, membaca doa kunut pada waktu sembahyang subuh itu wajib atau sunnah? Ya, dan apakah hanya dalam sembahyang subuh saja membaca doa kunut tersebut? Nah, ini juga masalah khilafiyah yang sudah lama menjadi pertengkaran ulama-ulama. Nabi Muhammad ya qunutu taratan wa yatruku taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad berkunut, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak berkunut. Ditinggalkannya, kadang-kadang dipakainya, kadang-kadang. Tetapi ulama-ulama memandang, so bagaimanapun mengaji itu ya pakai ulama juga, langsung juga tak bisa ya. Apabila di saat-saat yang penting kunut itu bagus dipakai tiap-tiap waktu. Jadi anak-anak bisa pilih sendiri, pikir sendiri sekarang ini apakah penting pakai kunut itu. Keadaan situasi negara kita segalanya. Bagi setengah ulama dia bilang ada yang sampai tiap waktu dia kunut, ada juga yang tidak. Jadi ini jangan menghalangi bagi kemajuan persatuan kita karena pertengkaran-pertengkaran yang seperti ini. Saya sendiri kalau saya sembahyang tahajud itu banyak saya pakai kunut. Dan kalau datang saya ke satu negeri sana orang masih banyak kunut, saya dijadikan jadi imam, saya tanya lebih dulu, tuan-tuan di sini umumnya pakai apa? Kami sini berkunut semua. Maka saya kurang sopan kalau saya obah, tidak boleh kunut ya. Lantas saya tidak mau, saya berdiri saja. Nanti saya pergi di situ orang berkelahi. Jadi saya karena pengajian yang kecil membuat orang rusak, saya tidak mau yang begitu. Itulah cara saya. Yang umumnya saya banyaknya tidak berkunut begitu. Ya, tambahan tentang kunut ini Bu ya, saya juga ingin menanyakan apakah kunut itu harus tangannya dihadapkan, ada yang tangannya dihadapkan ke depan begitu loh Bu ya, seperti menolak. Iya, itu menolak balak gitu. Indah. Diangkat saja berdoa. Ada juga yang turun saja tangannya ke bawah. Gitu ya. Iya. Ya, saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih atas kembali. kesudian anak Anda dan lidahnya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.